Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, apa kabarnya? Masih semangat ya dalam melayani tamu-tamu Allah ya. Baik teman-teman sekalian, ini adalah video terakhir dari Product Knowledge ya, materi Product Knowledge di program inkubasi ya, itu strategi pemasaran. Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang Product Knowledge, baik itu programnya, paketnya, kemudian keunggulannya, hotelnya apa, bintangnya apa, jenis paketnya apa saja gitu kan, kemudian harga include exclude dan lain sebagainya sudah saya sampai jelaskan. Nah sekarang saatnya kita yaitu ke materi strategi pemasaran. Artinya jangan sampai teman-teman sudah tahu produknya, sudah paham produknya, sudah tahu harganya, paketnya dan sebagainya, tapi tidak menguasai strategi pemasaran. Baik, dalam kali ini dan kesempatan ini saya akan sharing strategi pemasaran, cara jualannya ya, cara jualannya di produk umroh haji hasanah ini. Nah ini adalah sekedar sharing berdasarkan pengalaman kami dan alhamdulillah hasilnya luar biasa dahsyat kalau kita terapkan ya. Itu nanti ada kurang lebih 9 strategi ya, silahkan teman-teman bisa menjalankan 9-9-nya boleh kalau mampu, tapi kalau misalnya nggak sanggup saya sarankan sesuai dengan kemampuan. Fokus misalnya strategi 1, 2 atau fokus strategi 2, 3 ya, sesuai dengan kemampuan keyakinan teman-teman sekalian. Nah yang pertama yaitu one to one presentation, yaitu presentasi face to face ya, atau presentasi secara pribadi ya kan, lewat online juga bisa, mungkin lewat Japri atau inbox gitu kan, WA dan lain sebagainya ya. Tuh silakan. Artinya apa? Dimanapun, kapanpun teman-teman ada kesempatan tuh jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia gitu kan. Lakukan kenalan, Bapak dan Ibu dari mana, apa kegiatannya apa gitu kan. Udah pernah berangkat umroh belum Ibu? Oh belum. Ibu nggak pengen umroh? Iya pengen banget, tapi saya nggak ada keuang. Ya udah Bu, gabung saja sama Asana, nanti di Asana dikasih tahu caranya bisa berangkat umroh tanpa kendala dengan keuangan. Ya bisa seperti itu. Bu, mau berangkat umroh nggak? Mau? Ini bahasanya bagus loh Bu, istilahnya sudah berpengalaman 19 tahun, ownernya Ustadz, Kiai gitu kan, keunggulannya banyak dan sebagainya. Nah, kan, nah itu bisa seperti itu. Nah nanti secara detail akan ada training khusus untuk ini ya. Kemudian ada small group presentation. Artinya apa? Teman-teman bisa kerjasama dengan RT, misalnya arisan RT ya kan, kumpul Karang Taruna, atau bisa kerjasama juga dengan sekolah ketika ada rapat ya kan, ketika ada kumpul-kumpul kita minta waktu sebentar untuk presentasi ya, small presentation group ya itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara pemasaran online. Nah ini teman-teman bisa ya jualan umroh dengan cara online. Artinya apa? Ya bisa dengan kita membuat website, kemudian websitenya itu kita optimasi. Kita optimasi bagaimana caranya website itu nanti banyak pengunjungnya, banyak trafficnya. Nah itu nanti ada sesi khusus, ada training khusus. Atau bisa dengan cara iklan di Google, iklan di FB, atau email marketing, WA marketing, dan sebagainya. Nah ini nanti materi ini juga akan kita sampaikan secara terpisah, yaitu tentang strategi jualan lewat online. Kemudian pemasaran offline ya kan, pemasaran offline, canvassing, kunjungan ke instansi sekolah, DKM dan sebagainya. Ya, nanti teman-teman artinya kita kerjasama dengan cara menawarkan proposal ke kepala sekolah, pimpinan perusahaan, pimpinan lembaga, ya kan, ketua majelis taklim, ustadz, kiai dan sebagainya. Kita tawarkan kerjasama. Nah, nanti juga akan ada training khususnya ini ya. Nah, kemudian sebar brosur ke masjid-masjid, acara tablik akbar. Nah, jadi ketika orang keluar masjid, keluar masjid di pintu keluar jaga dikasih brosur satu-satu, atau acara tablik akbar, ada training-training yang kapasitas atau mengundang massa banyak di situ. Kemudian bisa juga buka bazar atau stand ya. Nah, di acara tablik akbar atau di event-event besar tertentu ya ada kesempatan kita buka stand, buka bazar, ya udah kalau misalnya ada biayanya, nah teman-teman bisa buka bazar atau buka stand. Kemudian tempel brosur di masjid, musola, kampus dan sebagainya ya kan. Nanti brosur, flyer dan sebagainya gitu kan, atau foto besar gitu kan, nah, itu bisa ditempel ya. Yang penting ada izin dulu dari masjid atau musola atau kampus ya, Pak saya izin mau pasang brosur umroh di sini. Nanti kalau ada yang daftar umroh, nanti insya Allah ada sekedarnya buat masjid insya Allah. Misalnya seperti itu ya tuh. Kemudian recruitment agent dan perwakilan-perwakilan grup ya.
dan melalui presentation seminar-seminar. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan seminar peluang usaha umroh, ya kan, OPP umroh. Nah, karena di situ nanti akan dijelaskan teman-teman, artinya tinggal mengundang orang sebanyak-banyaknya ke acara ke acara OPP tersebut. Nah, nanti di situ kami yang akan menjelaskan, mempresentasikan tentang Asana, bahkan kami akan follow up bagaimana dia closing. Nanti kalau dia closing akan menjadi agen teman. Dan nanti setelah dia menjadi agen resmi, kita akan kasih pembinaan lanjutan, training lanjutan melalui program inkubasi. Kita ajarin cara jualannya, kita ajarin cara pengenalan produk knowledge-nya. Kalau dia bagus gitu kan, dan dia bekerja keras gitu kan, insya Allah akan mendapatkan penghasilan. Dan teman-teman juga akan untuk ketika dia dapat closing jamaah, ya kan, teman-teman juga dapat, ya, itu yang disebut dengan passive income. Nanti penjelasannya ada di sesi khusus. Nah, sistem voucher, ya kan, bisa juga dengan cara sistem voucher. Ini saya ada voucher loh, potongan harga. Kalau kamu pegang voucher ini, kamu bisa berangkat umroh dengan potongan 300.000. Nah, nanti teman-teman yang sudah menyebarkan voucher itu akan, nah, nanti kamu juga akan mendapatkan 200.000 dari penjualan. Artinya jamaahnya dapat diskon, kamu yang sudah mempromosikan atau mereferensikan dapat 200.000 rupiah, ya. Ini strategi pemasaran. Nah, ini sekadar tip, ya, tip closing dan bagaimana kita bisa dapat repeat order. Yang paling penting adalah repeat order, ya, dan ini berhubungan dengan pelayanan. Insya Allah kalau pelayanan kita bagus, fasilitas kita bagus, programnya bagus, track recordnya bagus, insya Allah gitu kan akan terjadi yang namanya repeat order. Repeat order itu apa? Dia akan balik ke Hasanah, menghubungi teman-teman ketika mau umroh lagi atau ketika mau mempromosikan atau mereferensikan ke saudara, tetangganya, teman, dan sebagainya. Oke, ya, ini tipnya insya Allah kalau dijalankan luar biasa dahsyat. Ya, yang pertama, luruskan niat, ya. Niat kita semata-mata berkhidmat melayani tamu-tamu Allah, ya. Jadi kami mengharapkan jangan sampai akan utamanya atau niat utamanya money oriented, ya, uang, komisi dan sebagainya, ya kan. Yang penting kita layani dulu, kita niatkan, ya Allah, saya niat bergabung di umroh haji ini bersama Hasanatur, ingin melayani jamaah yang ingin berangkat umroh, yang ingin ibadah di tanah suci Mekah Madinah. Kita layani dengan baik. Insya Allah, ya kan, kalau kita lihatnya lurus, melayani dengan baik, melayani dengan maksimal, Allah yang akan memberikan keuntungan demi keuntungan kepada kita. Allah yang akan memudahkan segalanya, ya kan, untuk teman-teman semua. Ya, bisa jadi closingannya banyak gitu kan, atau closingan agen binaannya banyak gitu kan, ada yang mau ngajak kerjasama dan lain sebagainya, ya, itu insya Allah. Kemudian yang kedua, kuasai profil Hasanah, ya. Jangan sampai nanti ketika ada yang tanya Hasanah kantornya di mana, alamat di mana, kita tidak tahu. Hasanah legalitasnya, nomor izin umrohnya berapa, jangan sampai kita tidak tahu. Kuasai. Kenapa? Kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah puas, insya Allah dia akan peluang besarnya akan bergabung, ya, itu untuk bergabungnya sangat besar peluangnya, maksud saya, ya, itu. Kemudian kuasai produk-produk Hasanah. Nah, ini juga paling penting, ya. Jangan sampai kita mau jualan umroh, menawarkan umroh, tapi produknya tidak kita kuasai. Insya Allah produk-produk umroh itu mudah dijualin, ya. Kenapa? Umroh itu ya hanya sekedar ibadah, tawaf, sa'i gitu kan, niat, tahlul dan sebagainya. Itu yang kita jelaskan, ya. Paling nanti penguasaan produknya, ya kan, hotelnya di mana, gitu kan, pesawatnya apa, ya kan, jaraknya seperti berapa. Jangan sampai kita salah mengasih informasi ke jamaah. Ini sangat fatal, ya. Misalnya, ya kan, si jamaah bertanya hotelnya di mana, jaraknya berapa meter gitu kan. Ya, saking pedenya hotelnya di ini, Bu, jaraknya deket banget gitu kan. Pas sampai di sana ternyata hotelnya jaraknya jauh 500 meter karena dia mengambil program mahaba yang murah. Nah, kita salah informasi itu bahaya, gitu, ya, itu. Nah, kemudian yang keempat, selalu bawa contekan atau brosur, ya. Jadi contekan atau brosur bawa, ya. Nah, kalau misalnya untuk online teman-teman bisa, ya kan, disimpan di HP, ya, di HP Android, ya, flyernya, gambarnya atau brosurnya. Ya, jadi ketika ada jamaah yang bertanya, nah, teman-teman silakan tinggal buka itu flyernya, ya kan, sudah dijelaskan cara membaca cara membaca brosur atau cara membaca flyer, ya, itu. Kemudian yang kelima, strategi online atau meeting, ya. Nah, teman-teman juga bisa tawarkan secara online, ya kan,
sebar gitu kan brosur flyer di media sosial, di grup WA, di grup Facebook, di Facebook profil gitu kan, di status WA, status Facebook dan sebagainya. Tinggal sebar aja ya, nanti rezeki Allah yang akan memberikan. Kemudian yang keenam, nah ini nggak kalah pentingnya, ketika teman-teman menerima telepon ya kan, melayani jamaah gitu kan lewat telepon, jangan lupa ya kan, jangan lupa teman-teman untuk menyebut nama teman-teman 3 kali ya. Misalnya seperti ini ya, saya kasih contoh. Assalamualaikum, saya dengan Muhammad Taufik dari Hasanatur, ada yang bisa dibantu Ibu? Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian penjelasan di tengah, baik Ibu, itu sudah saya jelaskan, nanti kalau belum paham juga bisa hubungin saya Muhammad Taufik dari Hasanatur. Ya, mohon di-save ya Bu nomor handphone saya untuk memudahkan komunikasi selanjutnya. Udah, itu yang kedua di tengah. Di akhir jangan lupa sebelum penutupan, baik Ibu, terima kasih sudah menghubungi Hasanatur. Ya kan, nanti kalau ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, silakan hubungin saya Muhammad Taufik dari Hasanatur. Mohon di save nomor saya Bu ya, sudah di save Bu nomor saya. Nah, seperti itu ya itu. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa follow up ya kan, percuma teman-teman melakukan presentasi lewat telepon atau ketemuan langsung gitu kan, tapi tidak di follow up ya kan. Follow up bisa mulai dari Japri atau WA, tinggal bilang Assalamualaikum, saya Taufik dari Hasanatur, bagaimana Ibu rencana berangkat dengan Hasanah, apa jadinya ambil paket yang murah atau pakai yang mahaba atau yang eksekutif misalnya seperti itu ya. Nah, ini nanti akan ada training khusus ya, training cara follow up ya itu. Kemudian yang kedelapan, layani jamaah dengan sepenuh hati ya. Ya seperti temani saat ke kantor ya kan, berikan informasi-informasi yang terkait dengan umroh haji ya kan, informasi apa namanya pembayaran, informasi keberangkatan, informasi manasik dan sebagainya. Kemudian saat di bandara kita temenin kalau bisa, saat manasik juga kita datang, kita support, kasih kita teman beliau. Ya, ini nanti penjelasannya detail ada ya. Tuh. Kemudian yang ke-9, kuatkan backing langit ya. Intinya apa? Kita ikhtiar maksimal tapi jangan sampai kita lupa dengan yang mengasih rezeki kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Kita taqarrub ilallah, kuatkan sholat berjamaahnya, kuatkan sholat tahajudnya, kuatkan sedekahnya, kuatkan berbakti ke orang tuanya, kuatkan mengaji, membaca Al-Quran dan sebagainya. Insya Allah dengan ikhtiar yang maksimal, taqarrub ilallah maksimal, hasilnya pun akan maksimal. Dan yang ke-10 harus ikhlas dan yakin. Ikhlas artinya apa? Apapun yang Allah kasih, berapapun closingan yang Allah kasih, itu adalah yang terbaik dari Allah. Artinya apa? Kita terima, kita ikhlas, jangan sampai ngeluh, jangan sampai gerendang ya kan. Dan yang paling penting yakin. Yakin bahwa kita bisa sukses, yakin bahwa kita bisa membantu jamaah, yakin bahwa kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, dan yang paling penting yakin bahwa kita bisa sukses di bisnis umroh haji ini. Baik teman-teman sekalian ya, itu yang bisa saya sampaikan, silahkan dipraktekkan ya kan. Yang tadi sebelumnya yaitu tentang strategi pemasaran, kemudian tips closing, insya Allah kalau ini dijalankan luar biasa dahsyat. Baik, terima kasih dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.